Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini inspirasi kita akan membahas tentang sebuah topik yang menarik. Ada pepatah yang mengatakan mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Dan kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan mungkin bagi sahabat Tribuners adalah hal yang menyeramkan tetapi dapat dicegah, yaitu sebuah topik apakah kanker itu dapat dicegah. Tentunya bersama pakarnya, Dr. Pianto, Vinem, Australia, BSIO UK, Integrative Functional Oncologist, Functional Food Specialist. Selamat pagi Pak Dokter, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Seniat. Halo Tribun News semuanya. Semangat kita di pagi hari ini. Semangat ya. Dan inilah menarik kan. Dr. Pianto selalu membawa suasana yang ceria kepada kita semuanya ya. Dan beliau adalah seorang ahli di onkologi. Jadi hari ini akan membahas tentang apa itu penyakit kanker dan risikonya seperti apa. Dan kemudian kita juga akan mendapatkan informasi sharing yang sangat bermanfaat dari Pak Dr. Pianto mengenai pencegahan dan pengobatannya seperti apa. Ya, tentunya kita ingin melihat dan mendengar profil Pak Pianto yang sebelumnya seorang dokter sampai menjadi ahli di onkologi. Mungkin Pak Pianto bisa sharing sedikit kepada sahabat Tribuners, sampai sekarang adalah sebagai dokter pengawas ya. Ya. Di functional oncology. Functional oncology. Ya. Pak Dr. Pianto bisa jelaskan sedikit Ya, atau terima sharing kasih, sedikit lah Pak supaya Seniat. mengenal lebih dekat. Sahabat-sahabat Tribuners ya. Ya. Sangat menarik sekali kita bisa berbincang-bincang di sini. Ya, saya sangat tertarik dalam bidang onkologi ya, fungsional, karena mama saya sendiri itu meninggal karena penyakit kanker kolorektal, penyakit kanker usus. Nah, jadi sejak itu saya merasa sangat terpukul, sehingga saya memperdalam lagi, dan saya juga sebelumnya saya menderita hampir sirosis hepatis, di mana waktu di liver scan di Penang itu angkanya udah sangat tinggi. Jadi saya menerapkan functional oncology, cara pola hidup sehat, pola makan sehat, dan segala secara holistik. Dan sehingga ya seperti begini saya segar bugar, tidak kurang satu apapun juga. Luar biasa, Dr. Pianto. Nah, kalau kita cerita, mungkin kalau cerita namanya kanker itu kan sesuatu yang sangat menyeramkan. Ya, menyeramkan, dan dengar kata kanker itu adalah akan membuat banyak orang menjadi takut. Seperti apa kanker itu, Pak Dokter? Ya, terima kasih Pak Siandiat. Kanker ini ya, memang kalau kita didiagnosa dokter ya, 3 kata saja, Anda kena kanker. Itu ibarat petir ya, gempa bumi ya, bagi orang-orang awam yang istilahnya, waduh, kanker itu dalam tanda kutip saya pasti mati. Nah, itu tidak. Semua kehidupan kita ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, begitu pentingnya kanker ini, sehingga kita semua di sini, sahabat-sahabat Tribuners, kita semua mempunyai hari ulang tahun, betul? Ya, negara kita juga ada ulang tahunnya 17 Agustus, proklamasi. Nah, kanker juga ada ulang tahunnya 4 Februari. Di mana topiknya, salah satu topiknya adalah Close the Gap. Jadi Close the Gap ini adalah bagaimana kita para dokter ataupun para medis bisa mendekatkan dengan pasien ataupun penderita dari hati ke hati ya, sehingga pendekatan itu secara holistik dan bukan hanya terapi saja. Jadi dari persuasif, dari supporting secara moral, dan itu sangat penting sekali, dan mendoakan pasiennya. Ya, mungkin saya satu di antara dokter yang selalu mendoakan pasien-pasien saya dari segi agama apapun juga, karena saya tahu bahwa hadirat Tuhan itu menyembuhkan. Ya. Luar biasa, Pak Dr. Pianto. Kalau definisi dari kanker itu apa? Itu adalah sebuah sel yang
terjadi perubahannya. Kenapa seperti itu dan dampak resikonya seperti apa? Ada yang mengatakan bahwa ini stadium-stadium itu, bisa dokter jelaskan sedikit? Ya, makasih Pak. Jadi kanker itu definisinya adalah suatu keadaan di mana sel-sel yang normal itu membelah secara abnormal, membelah secara cepat, ya. Seperti deret ukur, dia cepat sekali. Kalau misalnya sel-sel yang biasa, kan dia membelah istilah 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 16. Tapi kalau sel kanker, dia membelah sangat-sangat cepat secara abnormal. Misalnya 2 menjadi 10, 10 menjadi 100, 100 menjadi 1 juta, 1 juta menjadi 1 miliar, dan bisa dalam keadaan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kalau sudah mencapai stadium lanjut dan sudah metastase itu artinya dia menyebar ke organ-organ lain. Misalnya kalau kanker payudara, dia bisa menyebar ke paru-paru, bisa ke usus, bisa ke tulang, dan bisa ke otak, dan kemana-mana semua. Dan semua itu menyebar dengan sangat cepat. Nah, itulah dan kanker itu, sel-sel kanker itu bisa menyebar selain dari aliran darah, juga bisa menyebar melalui aliran getah bening yang ada di seluruh tubuh kita. Di mana kelenjar getah bening ini adalah alat pertahanan, defense system bagi tubuh kita untuk menangkal sel-sel abnormal atau ada bakteri, apapun juga virus yang masuk pertama kali. Menarik sekali. Pak Dokter selalu memberikan motivasi ya. Walaupun penyakit tersebut adalah penyakit yang tingkat resikonya sangat tinggi, tapi kata-kata bisa disembuhkan. Ini selalu ada opportunity terhadap itu. Yeah. Nah, kalau dilihat dari penyakit tersebut dengan resiko fatality yang sangat tinggi, bagaimana sebelum ke pencegahan, penyebabnya dokter? Apakah dari kebiasaan, makanan, pola hidup, supaya sahabat Tribuners juga ya kita doakan bersama semoga semuanya sehat-sehat ya Pak Dokter ya. Iya, amin, amin. Healthy, safety, semuanya bahagia, sehat-sehat adalah tujuan dari kita bersama. Sharing kita bersama hari ini adalah semua bahagia dan sehat-sehat. Tapi dan perlu tentunya untuk mencapai kesehatan yang prima itu perlu tahu do and don't, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, supaya mencegah jauh lebih baik daripada mengobati ya Pak Dokter ya. Iya, betul. Karena efeknya bukan hanya mental tapi fisik, tetapi secara mental juga dampaknya luar biasa ya. Iya. Pencegahan atau apa hal-hal yang bisa dihindari Pak Dokter, misalnya dari penyebabnya seperti apa? Apakah pola hidup, makanan, pikiran juga ada pengaruh seperti itu menurut riset-riset yang Pak Dokter baca dan Pak Dokter mengetahui? Ya, terima kasih sahabat-sahabat Tribuners ya. Saya mungkin memberikan ilustrasi yang sangat sederhana dulu ya. Mungkin banyak di antara kita sudah pernah nonton film Titanic. Nah, Titanic ya. Nah, saya bukan cerita filmnya, tapi saya mau cerita itu bagaimana peristiwa Titanic itu waktu menabrak gunung es. Nah, itu kapten kapal itu sebetulnya sudah diberitahu ya, bahwa di situ itu ada nampak gunung es ya. Cuma kapten kapal ini kan melihat itu gunung esnya hanya secuil di permukaan. Nah, tapi kapten kapalnya Titanic tidak melihat bahwa di dasar daripada di dalam air laut itu terkumpul suatu bongkahan es yang gigantik yang sangat besar. Nah, itu yang tidak terlihat. Nah, ini ibaratnya kanker. Kalau kita setelah didiagnosa oleh dokter, sudah terdiagnosa kanker. Nah, itu yang muncul di permukaan. Kita lihat, ada benjolan, misalnya di payudara. Ada benjolan di mana? Nah, itu. Dan kalau kata dokter di biopsi, nah itu dari mana datangnya? Nah itu sebetulnya jauh-jauh ke belakang itu sudah ada prosesnya. Prosesnya itu, nah itu yang di bawah permukaan laut itu. Nah dari kebiasaan kita hidup, kebiasaan kita makan, pola tidur kita, pola stres kita, infeksi yang kita alami, dan semua itu akumulasi berkumpul satu sama lain sehingga memunculkan permukaan didiagnosa kanker. Nah, jadi
the root cause, akar masalah dari banyak chronic degenerative disease, penyakit-penyakit kronik degeneratif, termasuk kanker, termasuk autoimun, termasuk darah tinggi, termasuk diabetes mellitus, termasuk rheumatoid arthritis. Akar masalahnya itu salah satu adalah inflammation. Inflammation ini adalah peradangan. Nah, peradangan itu istilahnya kalau dalam bahasa Fayen ya. Nah, itu. Nah, jadi peradangan ini bisa memicu timbulnya segala macam penyakit chronic degenerative disease. Nah, peradangan ini dari mana? Peradangan ini dari salah satu adalah faktor makanan kita. Nah, salah satu faktor ya. Nanti banyak faktor lain lagi mungkin kita akan cerita di lain waktu. Nah, dari makanan ini, saya selalu menganjurkan pasien-pasien yang sudah didiagnosa misalnya penyakit kanker itu sebaiknya mengurangi makanan-makanan yang bersifat asam, misalnya daging merah begitu ya. Nah, kenapa? Pertama, karena kalau protein hewani itu dia bersifat asam pertama. Nah, dan kedua, protein hewani itu dia menguras enzim yang dipakai oleh enzim proses pencernaan kita, sehingga enzim yang diperlukan oleh tubuh kita, enzim itu adalah katalisator. Nah, itu sehingga dipakai untuk mencerna daripada protein hewani tersebut. Dan ketiga, daging itu mempunyai nilai AGEs, advanced glycation end products, yang sangat tinggi. Nah, nilai AGEs ini adalah seperti contoh ya, yang aman itu adalah di bawah 5.000. Tapi kalau sudah mencapai tingkat 15.000, nah itu kita harus hati-hati. Misalnya yang tingkat AGEs-nya sangat tinggi, misalnya salah satu contoh adalah bacon. Daging itu bacon ya. Nah, itu tinggi sekali. Dan keempat, protein hewani. Panggang ya itu, Pak Dokter ya? Bukan, dia protein hewani. Bacon ya. Makanan olahan. Makanan olahan. Processed food. Ya. Nah, keempat, protein hewani tersebut dia mempunyai kandungan TMAO, trimethyl amine oxide, yang lebih tinggi. Jadi TMAO ini, trimethyl amine oxide ini, dia adalah merupakan suatu prekursor pencetus daripada penyakit-penyakit kronik degeneratif, termasuk kanker. Nah, itu secara garis besar. Iya. Selain daging, Pak Dokter, apalagi yang pola-pola makan yang perlu dihindari, yang mungkin dari keseharian kita bisa jumpai dan kita bisa kurangi dan kita bisa mulai hidup lebih sehat lagi? Ya, saya bukan bilang tidak boleh makan daging ya. Semua boleh, asal dalam eat in moderation, dalam jumlah yang moderat, ya, jangan berlebihan. Ya, tapi untuk orang-orang yang kanker sebaiknya dikurangi, apalagi yang daging merah, ya. Dan kemudian yang harus dihindari adalah makanan yang high heat, yang pemanasan tinggi. Nah, misalnya sampai 200 derajat. Nah, itu karena pemanasan tinggi, high heat tersebut menimbulkan apa yang disebut dengan heterocyclic amine, HCA. Itu adalah bersifat karsinogenik sebagai pencetus kanker. Dan kalau makanan yang dipanggang-panggang itu menimbulkan polycyclic aromatic hidrokarbon, PCA. Jadi PHA. Nah, ini juga bersifat karsinogenik, bersifat pencetus kanker pada manusia. Dan itu sudah ada jurnal-jurnal yang mengatakan bahwa itu. Jadi sebaiknya kalau makanan tersebut ya jangan terlalu tinggi pemanasannya, atau yang mau lebih sehat lagi bisa di steam atau dikukus. Jangan pemanasan yang terlalu tinggi sampai 200 derajat Celcius. Itu di bawah itu ya, Pak? Ya, di bawah itu lebih bagus ya. Ya, kalau bisa pakai suatu cookware, alat masak ya, yang bisa di setel temperaturnya not more than 200 degree ya. Itu lebih bagus ya. 100 gitu. atau 100 lebih ada masih oke ya. Alat masak yang punya klep itu yang ada suatu sign kalau lebih dari 70 derajat dia bunyi. Okay. Nah, kalau misalnya sering kan untuk menghindari gorengan supaya mengurangi minyak, banyak yang menggunakan seperti
oven ya, oven atau yang untuk pengering makanan bisa temperatur itu bagaimana dokter? Ya, itu ya kita juga harus hati-hati ya kalau dalam segi fungsional onkologi, suatu alat masak yang menimbulkan radiasi. Nah, itu juga kita harus hati-hati. Nanti mungkin kita akan bicara dengan topik-topik yang lebih lanjutnya ya. Radiasi ya? Ya, radiasi ini juga kita harus hindari. Dan kemudian kalau makanan yang dimasak dengan teflon juga kita harus hati-hati. Karena teflon itu dengan pemanasan tinggi menimbulkan suatu zat yang disebut dengan PFOA. Nah, PFOA ini juga bersifat karsinogenik. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menghindari apa yang disebut dengan artificial sweetener. Jadi pemanis buatan. Ya kan? Nah, contohnya misalnya aspartam, sukralose, sakarin, neotam, asesulfam. Nah, yang dibolehkan adalah istilahnya kayak madu, kurma, stevia, sorghum, molase. Nah, itu boleh ya? Ya boleh. Nanti kita akan bicara lebih luas lagi. Ya, sahabat Tribuners, ya, program kesehatan inspirasi hari ini juga akan berlanjut ya tentang kesehatan. Karena sebuah perusahaan yang sehat juga di dalamnya terdiri dari sumber daya manusia yang sehat ya. Karena sumber daya manusia yang sehat ini akan menginspirasi, menggerakkan organisasi di dalam sebuah perusahaan sehingga bisa menjadi lebih bermanfaat, lebih produktif bagi kita semuanya. Makanan-makanan, selain makanan-makanan, minuman, Pak Dokter? Nah, kalau minuman, apa yang perlu dicegah? Tadi kan makanan, Iya. sebagian konsumsi daging merah dalam kadar tertentu dan mulai dikurangi untuk yang sudah penderita. Dan kemudian dari sisi yang jangan overheat ya, more than 200 degree itu Celsius. juga Celsius itu juga menjadi problem. Dan kemudian pemanis buatan kecuali yang disebutkan Pak Dokter tadi ya. Iya. Dan oke, sebelum lupa, pasti banyak sahabat Tribuners yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut. Mungkin ada yang berkomunikasi dengan Pak Dokter Pianto. Bagaimana? Boleh? Masih diizinkan? Silakan. Ya. Bisa melalui nomor handphone atau ada seperti Instagram atau ada website khusus jika ingin berkomunikasi dengan Pak Dokter Pianto? Melalui WhatsApp juga boleh. Juga. WhatsApp nomor juga boleh. Nomor berapa, Pak Dokter? 0815 3 0-nya 5 kali 8. Oke. Silakan ya, sahabat Tribuners, bagi yang ingin berkonsultasi kesehatan, baik itu makanan, karena Pak Dokter Pianto juga seorang ahli di bidang functional food spesialis ya. Iya. Ini apa ini functional food spesialis ini? Apa yang menjadi konsentrasi ilmu di sini, Pak Ya, Dokter? makasih. Jadi makanan fungsional tersebut adalah makanan-makanan yang tidak mengalami proses yang panjang, dan itu adalah makanan yang secara nutrisi dia masih utuh. Ya, contohnya makanan yang tidak diproses dan makanan-makanan yang alami, ya, misalnya avocado, misal apokat. Nah, itu salah satu functional food yang mengandung omega 3 yang sangat tinggi, yaitu lemak baik, dan itu sangat berguna ya. Nah, contoh functional food yang lain adalah segala sayur-mayur dan buah-buahan yang tidak terkontaminasi dengan pestisida. Nah, jadi functional food ini adalah suatu definisi daripada makanan-makanan yang bisa memberikan manfaat penuh kepada tubuh kita, sel-sel tubuh kita, sehingga sel tubuh kita itu bisa meregenerasi daripada yang rusak, sehingga bisa menjadi lebih bagus lagi. Berarti dari ada makanan dan minuman yang tadi Pak Dokter sudah cerita supaya hiduplah lebih sehat, dimulai dari makanan dan minuman yang kita asup di dalam keseharian ya. Iya. Dan kaitannya dengan yang lain, pola tidur, olahraga,
maupun pikiran. Apakah ada research yang meneliti, jurnal-jurnal internasional maupun nasional yang meneliti ada hubungannya atau kontributornya terhadap penyakit kanker ini? Pasti ada. Ya. Saya ingin menyinggung sedikit pola tidur ya. Nah, ini ada Profesor Matthew Walker. Ya, itu juga ada bukunya. Itu beliau mengatakan bahwa kalau kita tidur malam itu sekitar 4 sampai 5 jam. Nah, tidur yang sehat itu kan sekitar 7 jam. Kalau kita tidur sekitar 4 jam, ya mungkin ada gangguan tidur, insomnia, ya, ataupun apapun juga, itu ada yang disebut dengan bagian dari sel darah putih yang disebut dengan natural killer cell. Natural killer cell ini adalah salah satu sel tubuh kita yang istilahnya kopassusnya untuk melawan sel-sel jahat. Nah, jadi natural killer cell ini, sel-sel pembunuh sel-sel jahat ini, dia menurun sampai 70% kalau kita tidurnya itu terganggu. Ya, jadi tidur itu sangat esensial buat kita. Tidur, Tuhan saja menciptakan siang dan malam. Nah, kenapa Tuhan menciptakan siang dan malam? Karena Tuhan mau siang kita kerja, malam kita istirahat. Tapi kan, ya maaf ya, banyak orang sekarang kan jadi terbalik, ya. Nah, siang tidur, malam bangun. Nah, itu ya mungkin ya ada kan sekarang ya banyak yang suka main sosmed atau apapun juga, ya apapun juga yang istilahnya adiksi kepada gadget itu merupakan satu hal yang sebaiknya kita hindari karena itu mengganggu pertahanan defense system dari tubuh kita sehingga melemahkan imunitas tubuh kita, melemahkan imunitas tubuh kita dan juga menurunkan natural killer cell sampai 70%. Jadi kehilangan 70% kekuatan untuk menghalau hal-hal yang bisa membuat tubuh kita menjadi lemah ya. Ya, dan banyak orang bilang, "Dok, saya sudah masuk di tempat tidur jam 10, jam 11, tapi matanya masih melek terus, nggak bisa tidur." Nah, ini ya kita harus membiasakan ya. Memang susah ya. Kadang-kadang saya sendiri pun blong juga. Jam 10 itu sebaiknya kita tidur lelap ya. Karena jam 11 sampai jam 1 itu adalah proses detoksifikasi daripada organ tubuh kita termasuk liver. Liver adalah organ detoksifikasi, pembuangan racun yang terbesar di tubuh kita. Sehingga itu pembuangannya itu jam 11, jam 1 pagi itu sangat penting. Nah, kita harus jam 11, jam 1 pagi itu maunya sudah lelap. Nah, orang kan jam 11 ada yang mulai nonton lah, mulai main game lah, segala macam ya. Jadi sebaiknya untuk kita supaya bisa tidur lelap, sebaiknya kita usahakan ruangan tidur kita itu gelap. Karena retina mata kita itu bereaksi dengan blue screen. Jadi biarpun ruangan kita kasih gelap ya, tapi kalau ini masih menyala blue screen itu dari retina mata itu memberikan signal ke otak ini masih siang. Nah, jadi banyak orang yang bilang, "Dok, saya masih udah jam 10, jam 11 diranjang, saya sambil nonton YouTube, kenapa nggak bisa tidur?" Iya, karena masih ada blue screen yang memberikan sinyal ke retina bahwa ini masih siang loh. Nah, itu. Jadi sebaiknya blue screen itu ya di off-kan, Ya. termasuk TV ya. Nah, kalau saya di rumah juga wifi-nya saya off. Nah, itu masih ada. Itu paling efektif ya Pak Dokter ya. Yeah. Off, semua sudah tidak bisa mengakses berbagai sosial media dan sebagainya. Iya. Oke, menarik ini Pak Dr. Pianto. Sepertinya satu episode tidak pernah akan cukup ya, karena mengenai kesehatan, untuk apa kita banyak aset, banyak uang dan harta melimpah tapi hidup tidak sehat? Untuk apa? Karena kesehatan itu adalah sebenarnya aset yang paling utama yang dimiliki oleh kita semua. Jadi sahabat Tribuners, jagalah dengan baik-baik. Kita tidak pernah akan menghargai sehat kalau belum mengalami sakit. Tapi semoga sahabat Tribuners sehat-sehat selalu dan dimulai dari pencegahan dini. Oke, Pak Dokter, kita mungkin di pertanyaan yang terakhir,
nanti next akan kita sambung lagi karena ini menarik ini. Tadi sudah banyak cerita tentang apa itu cancer, dampaknya, dan kemudian pencegahannya dari food, pola hidup dan sebagainya. Ini yang di pertanyaan yang terakhir untuk chapter hari ini. Nanti kita akan sambung next chapter lagi. Pengobatan sekarang teknologinya seperti apa, Pak Dokter? Tadi sudah pencegahan. Ini pengobatan, pencegahan dari pola tidur, pola kesehatan, kemudian makanan, minuman. Ada beberapa yang sudah dokter sampaikan di sesi sharing hari ini. Untuk pengobatan sekarang teknologinya seperti apa? Ya, memang sekarang teknologi kedokteran sudah maju sekali ya, Sangat maju ya. sekali ya, maju sekali ya, termasuk kemoterapi, radiasi, ya target terapi, semuanya banyak sekali obat-obat baru ya. Tapi saya selalu percaya nature is the best physician. Alam itu adalah dokter yang terbaik. Ya. Ini menarik ini, Pak. Ya, karena Tuhan menciptakan alam ini semua ya dengan segala isinya itu supaya manusia itu bisa hidup sehat. Ya, sebetulnya dalam tubuh kita itu ada defense system, mekanisme pertahanan tubuh, lapis demi lapis overlapping, sehingga boleh dibilang sangat tipis kemungkinan kalau kita kena kanker itu, ya kecuali yang genetik lah ya. Nah, jadi tapi kenapa kalau kita lihat sekarang ini ya, rasanya ya makin banyak ya usia muda yang 30, malah ada yang 20 terdiagnosa kanker. Benar nggak ya? Nah, itu semua karena ya zaman sekarang ini yang begitu kompetitif sehingga orang hidup dalam keadaan stres yang tinggi ya, dalam keadaan semuanya memacu, dan stres yang tinggi itu memacu hormon kortisol. Dan hormon kortisol ini hormon stres. Kalau terlalu tinggi itu membuat vasokonstriksi, penciutan daripada pembuluh darah, sehingga mengganggu aliran darah kita semuanya. Nah, mungkin kita semua pasti ya, kita semua punya banyak persoalan di dalam hidup ini. Ya, baik persoalan persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan keluarga ya. Tapi saya mau mengingatkan, kita semua boleh banyak persoalan ya. Tapi kalau kita sudah di ranjang rumah sakit, kita hanya punya satu soal, bagaimana untuk sembuh. Ya. Itu sangat pengertiannya dan pemahamannya sangat dalam sekali, Pak Dokter. Iya. Jadi istilahnya mencegah jauh lebih baik ya, Pak Iya, Dokter, betul. Ya, karena hidup itu singkat ya. Harusnya ya singkat, 70-80 tahun itu sudah bonus ya. Marilah kita hidup sesehat mungkin dengan edukasi bagaimana kita hidup sehat, pola hidup sehat, pola makan sehat. Ya mungkin tidak bisa sempurna 100%, tapi ya kita terus hari demi hari kita makin maju setapak. Dan yang paling penting juga ya, hindari segala hati yang ada akar kepahitan, ada ada dendam atau iri, dilepaskan. Karena itu semua perasaan-perasaan negatif tersebut itu ibarat bumerang, itu akan memakan kesehatan diri kita sendiri, dan itu tidak baik. Ya, itu. Ya, menarik. Jadi kalau sahabat Tribuners ya, bicara atau diskusi dengan Dr. Pianto itu kita akan merasakan energi yang sangat besar sekali, energi positif tentunya ya, karena Dr. Pianto bukan hanya edukasi tentang pencegahan dari pola makan, pola hidup yang sangat baik, tapi juga menciptakan sebuah lingkungan aura yang sangat positif, sehingga kalau diskusi sesuatu yang sangat menarik dan membuat kita hidup lebih segar dan sehat ya. Oke, sahabat Tribuners, terima kasih sudah bersama kami tentang cancer dan apakah dapat dicegah. Tadi sudah jelas Dr. Pianto mengatakan bahwa cancer itu dapat dicegah dengan preventif, yaitu mencegah makanan-makanan yang mengandung yang dapat menyebabkan kanker ini, dan juga pola hidup teratur. Hiduplah dengan teratur, hidup dengan sehat, dan terlepas juga satu yang penting juga adalah jaga pola pikir tetap positif,
dan semangat. Nah, itu akan membuat kita jauh lebih sehat. Sahabat Tribuners, nantikan lagi diskusi kesehatan bersama Dr. Pianto yang akan menemani sahabat Tribuners. Selanjutnya pasti akan tentang kesehatan-kesehatan yang akan menarik untuk sahabat Tribuners, dan saya doakan juga, kita semua mendoakan semuanya sehat-sehat dan bahagia. Amin. Sebagai penutup, Pak Pianto, untuk sahabat Tribuners. Hai sahabat Tribuners. Ya. Ya, nanti kita akan jumpa di episode selanjutnya ya, karena saya merindukan bagaimana supaya sebanyak mungkin orang sehat. Iya, Ya, luar biasa. Mari kita hidup sehat bersama-sama. salam cinta kasih semesta. Salam cinta kasih semesta. Terima kasih Pak Dr. Pianto Ya, Pak Sender. yang sudah bersedia untuk sharing kepada sahabat Tribuners. Iya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa Thank lagi. you. Salam sehat. Salam sehat.